Ya, diingat-ingat gitu ya. Baik. Salah satunya adalah zu. Ya, zu, za dan zi. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang pemilik dua tanduk. Nanti kita akan bahas kenapa dijuluki memiliki dua tanduk. Apakah memang punya dua tanduk? Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Maka katakanlah wahai Muhammad, aku akan bacakan kepada kalian apa? Dari si Dzulqarnain tadi cerita. Artinya Nabi SAW menjanjikan akan menceritakan kisah dari apa? Dzulqarnain. Qauluhu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, firman Allah Ta'ala, wa yas'alunak, dan mereka bertanya kepadamu. Siapa yang bertanya? Sawa'un min Yahudin aw min Quraisyin aw min ghairihim, baik itu dari kalangan Yahudi atau orang-orang musyrik Quraisy atau selain mereka berdua. Walaupun secara spesifik nanti akan disebutkan sebagaimana kisah Ashabul Kahfi. Masih ingat? Itu siapa yang bertanya? Kisah Ashabul Kahfi. Siapa yang bertanya kepada Nabi SAW? Siapa? Orang Yahudi? Bukan? Iya. Yang bertanya orang musyrik Quraisy atas provokasi orang-orang Yahudi. Karena waktu itu Rasulullah masih di Mekah, belum ada interaksi dengan orang-orang Yahudi secara langsung. Karena orang-orang Yahudi tinggalnya di mana? Di Madinah. Maka mereka memprovokasi orang-orang Mekah yang kadang apa? Mampir ke Madinah ketika mereka berdagang, itu tanya ini, tanya itu, untuk membuktikan dia seorang nabi atau bukan. Maka termasuk masalah ini. Anzil Qarnain, tentang pemilik dua, zi apa? Sahibul Qarnain, pemilik dua tanduk. Wa kana lahu dzikrun fit tarikh. Dan Dzulqarnain ini orang yang apa? Punya penyebutan dalam sejarah, sangat dikenal dalam sejarah. Sebagian menggelarinya dengan apa? Alexander the Great, gitu ya. Alexander Agung. Tapi kalau sekilas saya pernah baca kisahnya itu tentunya bertentangan dengan apa yang Allah ceritakan. Di mana bertentangannya? Ada yang pernah baca kisahnya versi orang-orang Barat? Kalau versi yang kita baca di sini tentunya yang kita baca setiap Jumat, bila kita berkesempatan membaca surat ini, apa itu? Dia seorang raja yang jahat atau seorang raja yang saleh? Jahat atau saleh? Apa buktinya kalau dia saleh? Yang apa? Yang memenjarakan. Ya mungkin itu bisa jadi bukti kesalehannya. Dia mau membantu orang lain gitu ya. Ada yang lebih jelas lagi. Assalamualaikum. Di awal kisah ini nanti akan kita baca, ketika pertama kali ketemu dengan sebuah kaum, maka Dzulqarnain ditawari, mau kamu siksa atau mau kamu ampuni? Maka Dzulqarnain mengatakan apa? Orang yang berbuat zalim berhak disiksa, sedangkan orang yang tidak berbuat zalim apa? Mendapatkan perlakuan yang baik.
Ini menunjukkan kesalehannya bahwa dia bukan seorang raja yang semenang-menang dengan kekuasaannya. Bahkan nanti akan dijelaskan apa maksud kezaliman adalah berbuat kesyirikan. Sangat berbeda dengan versi yang dibuat oleh orang-orang barat. Pernah saya baca, apa itu? Dzulqarnain ini penyuka sesama jenis. LGBT gitu ya. Yang tadi apa? Pak Sianto sempat share ada mau apa? Pemilihan Miss Waria. Tapi sudah gagal ya. Kayak jadi ini. Nah, kalau tadi anak-anak ngumpul di jalanan stadion ada acara Mas Rizky? Banyak sekali, nggak ada pengamanan, nggak ada info ya. Apa? 6 lansia. Enggak, anak-anak muda. Anak muda ini menemui jalan gitu. Tumben juga, nggak biasanya. Dan sama sekali nggak ada pengamanan. Sampai ke jalan mereka. Maka na'udzubillah, digambarkan raja ini memang jagoan hebat, tapi apa? Penyuka sama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Maka jelas ini bertentangan dengan fakta yang Allah sebutkan. Maka kalau kita mengatakan menyamakan Dzulqarnain yang kita akan bahas ini dengan apa yang mereka sebutkan, ya tentu kita tidak sepakat. Kita mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh. Wa kana lahu dzikr wa qad qala al-yahudu li Quraisy, dan telah berkata orang-orang Yahudi kepada orang-orang Quraisy, is'alu Muhammadan an hadzal rajuli, tanyakan kepada Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki ini. Fa in akhbarakum anhu fa huwa nabiyyun, kalau dia mampu mengabarkan kepada kalian, maka dia seorang nabi. Orang Yahudi pun tahu. Bahkan orang Yahudi mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal siapa? Anak mereka sendiri. Sehingga mereka tahu bahwa Nabi SAW itu orang yang buta huruf, bukan orang yang suka baca sehingga apa? Ditanya sesuatu apa kok gampang, saya pernah baca di sini, saya pernah baca di sana. Kalau kamu tanya sebuah fakta sejarah kok dia bisa jawab, ya berarti benar dia utusan Allah. Dia mendapatkan wahyu. Nah, kemudian pertanyaannya tadi sempat kita singgung, limadza sumiya bidzil qarnain? Kenapa dia dijuluki dengan pemilik dua tanduk? Ma'nahu dzil mulkil wasi'i minal masyriqi wal maghrib. Maknanya adalah yang memiliki kekuasaan sangat luas, terbentang dari timur ke barat. Jadi bukan karena apa? Helmnya ada tanduknya, atau kepalanya ada tanduknya, bukan. Tapi kekuasaan yang membentang dari timur ke barat. Nah, ini simbol dari apa? Seakan tanduknya itu ada di ujung timur dan barat. Fa'inal masyriqa qarnun wal maghriba qarnun, karena timur itu disebut tanduk dan barat pun dijuluki tanduk. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil masyriq haitsu yatlu qarnus syaitan. Sebagaimana Nabi SAW menjuluki arah timur itu dengan apa? Ketika menyebut tentang matahari terbit itu, di mana terbit padanya apa? Tanduk setan. Fayakunu hadza kinayatun an sa'di mulkihi. Maka ini adalah kiasan tentang apa? Luasnya kerajaan, kekuasaan Dzulqarnain. Wa qila Dzulqarnaini liquwwatihi. Nah, sebagian mengatakan julukan Dzulqarnain ini apa? Karena kekuatannya. Liwalidzalika yu'rafu anna al-fahla min adh-dha'n alladhi lahu qurun yakunu ashad wa aqwa.
Makanya kambing itu kalau apa? Bahasa Jawanya cerepeng. Tahu cerepeng ya? Enggak ada yang enggak, tanduknya melungker. Nah itu ada yang penggembala ya. Penggembala modern. Iya. Saya sejak kecil gelutnya dengan kambing ya. Maka itu disebut apa? Tanduk yang bulat itu namanya serepeng. Bahasa Salatiga yang kalau istilahnya sini. Apa? Yang biasa kita lihat kambing mana itu? Garut. Yang kayak singa itu. Nah, itu kapan dikatakan kambing yang kuat? Kalau tanduknya dua itu sempurna dalam keadaan yang bagus. Maka tanduk simbol apa? Kekuatan. Yang kedua ini kekuatan. Kalau tadi yang pertama dikatakan kekuasaan, ini kekuatan. Walidzalika wakila idli annahu kana ala ra'si qarnani kadajil muluki. Atau ada pula yang mengatakan seperti yang disanggakan sebagian, karena di kepala Dzulqarnain itu ada dua tanduk seperti apa? Mahkotanya para raja. Wal haqiqatu anal Qur'an al-'azima lam yubayyin sabab tasmiyati bil qarnain. Hakikatnya, intinya gitu ya, bahwa Al-Qur'an sendiri tidak pernah menjelaskan secara spesifik kenapa dijuluki Dzulqarnain. Ya bisa semua tadi masuk dalam perkiraan para ahli tafsir. Lakin aqrabu ma yakunu lil Qur'anil 'azim al-maliku lil masyriqi wal maghrib. Tapi paling tidak yang lebih dekat dari apa yang dikatakan oleh para ulama tadi adalah di mana beliau adalah seorang raja yang berkuasa terhadap apa? Timur dan barat. Wa huwa munasibun tamaman. Dan ini tentunya yang paling pas. Karena ketika Al-Qur'an tidak menjelaskan secara spesifik, tapi menjelaskan tentang perjalanan beliau dari mana? Dari barat ke timur. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani syamsi innaha tatlu baina qarnai syaitan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Itu apa? Ketika matahari terbit dikatakan terbit di antara dua tanduk setan, maka disitulah kita dilarang untuk sholat pas matahari terbit. Sehingga sunnah yang disebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruk itu dikerjakannya bukan pas bel bunyi itu bukan, tapi apa? Ditunda paling tidak 15 menit sampai 20 menit menunggu apa? Matahari meninggi setinggi tombak. Dan itu yang diperkirakan para ulama. Kemudian ketika dikatakan qul, katakanlah liman sa'alaka, bagi siapa yang bertanya kepadamu, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra wa laysa kullu dzikrihi bal dzikran minhu. Aku akan menyebutkan kepada kalian, membacakan kepada kalian, maksudnya membacakan itu apa yang jadi wahyu tentang apa? Penyebutannya. Dan ini tidak semua kisah hidup Dzulqarnain, tapi apa? Sebagian. Tsumma qassallahu al-qissata. Kemudian Allah mulai mengisahkan kisah Dzulqarnain. Inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami menempatkannya, yaitu memenangkannya di atas bumi. Seorang raja yang apa? Menangan. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikan kepadanya dari segala sesuatu apa? Sebagai sebab. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang mengatakan inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami memberikan kepadanya kemenangan di muka bumi.
Wa dzalika bi thubuti mulkihi wa suhulati sayrihi wa quwwatihi. Yaitu dengan apa? Kokohnya kekuasaannya di muka bumi, wa suhulati sayrihi, dan begitu mudahnya dia melewati wilayah-wilayah kekuasaannya tadi, wa quwwatihi, dibarengi dengan juga apa? Kekuatannya. Maka inilah kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian hamba. Sebagian orang diberi kekuasaan, tapi tidak diberi kekuatan. Sebagian yang lain diberi kekuatan, tidak diberi kekuasaan. Tapi ada pula yang diberi kekuasaan dan kekuatan. Itulah Allah untuk menetapkan. Karena Allah itu sebagaimana kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya, yang maha berkuasa menetapkan takdir. Dengan kehendaknya, yang kita katakan kehendaknya dilandasi oleh ilmu, kehendaknya dilandasi oleh hikmah. Jadi jangan pernah terbayang kehendaknya Allah seperti kita mengatakan apa? Sekehendak saya. Kalau kalimat yang keluar dari manusia sudah sekehendak saya, wes sakarepku. Nah ini biasanya cenderung apa? Zalim, saenake dhewe, gitu. Sakarepku itu ya lebih cenderung saenake dhewe. Maka ini tidak pernah terbayangkan pada apa? Ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Syai'an yatawassalu bihi ila maqsudihi, yaitu sesuatu yang bisa mengantarkan kepada apa? Tujuannya. Yang ini kita katakan apa? Di antara hikmah Allah, bahwa Allah menetapkan akibat dengan sebab. Jadi kita tidak kemudian hanya beralasan takdir. Bocah kayak kok pinter men, ya wis takdiri. Ya berarti kita kalau mau pinter nunggu takdir gitu ya. Ya enggak. Wong kayak kok iso berhasil men, wis takdir. Berarti yang berhasil nunggu takdir boten. Bahwa akibat-akibat itu diawali dengan apa? Sebab. Orang punya ilmu, kenapa? Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, kalimat yang sangat populer, sampai sebagian mubalik mengatakan ini hadis, gitu ya. Ini perkataan Imam Syafi'i yang lebih tepat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus punya ilmu. Sekarang lamar pekerjaan perlu apa? Ijazah. Dan sebagian profesi kadang bukan ijazah yang diperlukan, tapi apa? Ilmunya, keahliannya. Itu dunia saja butuh ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Demikian pula yang ingin apa? Akhirat butuh ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sedangkan yang menginginkan keduanya, pengen dapat dunia akhirat, dia harus punya ilmu. Dan ilmu didapatkan dengan belajar. Lihat kita untuk apa? Bekerja di dunia. Ya alhamdulillah. Berapa tahun yang kita lalui? Berapa tahun yang kita lalui untuk mendapatkan dunia? 15. Untuk mendapatkan akhirat berapa belas tahun lagi? Atau berapa puluh tahun? Sudah lewat level apa saja untuk dapat akhirat? Sekolah yang pernah dilalui untuk dapat akhirat? Sejak apa? TPA? Madrasah? Oh belum zaman TPA ya? Zaman madrasah. Berapa tahun madrasah? Masya Allah. Itu ya. Jadi kalau yang kita andalkan pengajian, ya ini pengajian. Tapi kan apa? Kita membandingkan tadi loh.
Kan kita dapatkan dunia kan nggak sambil kan gitu. Atau cukup kursus. Kalau dapatnya dunia cukup kursus ya nggak apa-apa, dapatnya akhirat juga cukup pengajian. Tapi itu hanya sebuah perbandingan agar kita lebih bersemangat bahwa ternyata untuk dunia yang sementara kita luangkan begitu banyak waktu kita. Maka balik ke sini bahwa segala sesuatu itu ada sebab. Demikian pula nanti kita akan tahu bahwa kenapa Dzulqarnain punya kekuasaan sampai timur ke barat. Karena dia apa? Meniti sebab. Kisah dulu yang pernah atau sering kita ungkapkan, kisahnya Maryam. Ketika Maryam sudah mau melahirkan, akhirnya terduduk di mana? Di bawah pohon kurma. Apa perintahnya Allah sebelum Allah memberikan? Menarik. Suruh apa? Menggoyangkan, menarik. Menggoyangkan pohon kurma. Fahuzzi. Surah apa? Menggoyangkan, ngerok gitu ya. Kalau pohon kelengkeng, atau kelengkeng juga kelengkeng sekarang ya, besar kan? Pohon apa ya? Ada tomat dan tirok. Apa yang biasa tirok gitu? Jambu gitu ya. Iya, biasanya kita naik terus batangnya kita. Jadi kan tahu kan pohon kurma itu seperti apa? Paling gampang ilustrasinya pohon sawit. Atau ya tempat kita kelapa. Ada yang pernah apa? Metik kelapa dirok gitu ya. Resiko. Subhanallah. Gerak aja enggak? Maka para ulama menerangkan kenapa Allah perintahkan. Ini wanita mau lahir, sudah pertama apa? Wanita. Kan itu, tenaganya beda dengan laki-laki. Yang kedua dia itu mau lahiran. Namanya wanita mau lahiran, kondisinya apa? Sakit, lemah. Loh kok malah suruh mengguncangkan gerok tadi apa? Pohon kurma lagi. Maka para ulama menerangkan apa? Allah ingin agar manusia tahu adanya apa? Usaha, adanya sebab. Yang sebab itu, yang usaha itu tidak harus berbanding lurus dengan apa? Hasil. Karena yang menentukan hasil siapa? Allah. Kita itu suruh berusaha. Hasil apa? Serahkan kepada Allah. Buktinya kadang kita apa? Kerja ringan tapi hasilnya besar. Tapi di saat yang paling sudah, masya Allah, tanganan, gak betul hasilnya sidik. Kenapa? Ya sudah, itu haknya siapa? Allah. Yang kita katakan kemarin, Allah gak ditanya, kitalah yang ditanya. Maka ketika Allah ingin memberikan apa? Kurma, rutop, ada air di situ, itu si Maryam suruh apa? Berusaha dulu. Maka di sini pun demikian. Nah, kisah ini pelajaran bagi kita bahwa tugas kita sebagai hamba Allah adalah berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Kemudian dikatakan min kulli syai'in la ya'ummu kulla syai'in. Ketika Allah mengatakan Allah memberikan kepadanya dari segala sesuatu, tentunya itu bukan semuanya. Kalau segala sesuatu berarti apa? Diberikan bintang, bulan, matahari, kan gitu. Bayangannya kan segala sesuatu. Lalu maksudnya apa segala sesuatu? Lakinil murada min kulli syai'in yahtaju ilaihi fi quwwati sultanihi, yaitu segala sesuatu yang dia butuhkan untuk apa? Menguatkan kekuasaannya. Wa tamkini fil ardi, dan untuk apa? Mengokohkan
kekuasaannya di muka bumi. Wa dalilu ala hadza. Kemudian ini beliau sebutkan bahwa tidak semua kata kullu itu harus artinya apa? Semua. Apa buktinya? Bahwa kullu syai', kalimat segala sesuatu bihasabi ma tudhafu ilaih. Itu sesuai dengan apa yang dinisbatkan kepadanya. Misalnya ketika Allah menceritakan tentang Hudhud. Hudhud ketika hilang dari apa? Pasukannya Sulaiman, pergi ke mana? Ke Saba, ke negerinya Ratu Bilqis atau Balqis gitu ya. Nah, kemudian di sana dia melihat ada seorang wanita punya kekuasaan yang begitu hebat. Nah, kemudian pulang kepada Sulaiman, apa yang diceritakan? Wa utiyat min kulli syai'. Wah, dia itu sudah diberi semuanya. Atau diberi segala sesuatu. Apakah terbayang dalam benak kita ketika membaca kalimat ini? Oh, diberi semuanya. Termasuk diberi siapa berarti? Diberi Sulaiman kan? Iya tidak? Karena Sulaiman termasuk sesuatu. Nyatanya Sulaiman apa? Punya kekuasaan sendiri. Balqis punya kekuasaan sendiri. Berarti segala sesuatu itu bukan artinya apa? Semuanya tidak. Tapi semua maksudnya apa? Sesuai dengan keadaan yang dimaksudkan. Wa ma'lumun annaha lam tu'ta mulkas samawati wal ard. Dan sesuatu yang kita jelas ketahui bahwa Balqis ini tidak diberikan kekuasaan apa langit dan bumi. Lakin min kulli syai'in yakunu tamamal mulki, yaitu segala sesuatu yang menyempurnakan kekuasaan si Balqis. Demikian pula dalam firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 25. Ketika Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in, dihancurkan segala sesuatu. Apakah semuanya hancur ketika hari kiamat? Apa yang tidak hancur? Jelas Allah tidak hancur. Baik, kalau kita katakan Allah keluar dari syai', karena syai' itu kita maksudkan makhluk. Semua makhluk hancur? Tidak. Tadi yang katakan apa? Ars tidak hancur. Apalagi? Surga, neraka. Ini tidak hancur. Baik, kemudian dikatakan fa'atba'a sababa. Qaluhu fa'atba'a sababa ay tabi'a sababal musila li maqsudihi fa innahu kana haziman. Artinya dia Dzulqarnain itu mengikuti sebab-sebab. Artinya dia mengikuti sebab-sebab yang mengantarkan kepada tujuannya. Karena dia adalah orang yang punya tekad. Ini yang kita katakan tadi, orang yang punya mimpi, punya keinginan harus apa? Mau menempuh sebab. Tapi kalau ada orang punya mimpi, punya cita-cita, hanya membayangkan mimpi dan cita-citanya, ini orang berhayal, orang menghikau. Jadi baik dalam urusan dunia, lebih-lebih akhirat. Semua manusia kalau ditanya mau masuk surga enggak? Mau, pakai banget. Anak sekarang bilang dingin. Tapi apa? Sebagaimana ketika ada seorang badui, jadi datang kepada Rasulullah bertanya tentang mata sa'ah. Kita baca kemarin gitu ya. Kapan terjadinya hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Apa yang kau siapkan? Apa yang kamu siapkan? Hari kiamat. Gak penting tahu kapan hari kiamat itu. Yang lebih penting dari itu apa? Apa yang sudah kita siapkan. Berapa kali saya menyebutkan tentang pertanyaan salah seorang jamaah dulu di satu tempat di sana di Jawa Tengah.
Saya lagi di Semarang dulu. Apa? Tentang pohon khuldi. Nah, kita biasa menyebut pohon khuldi. Apakah pohon yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga itu masih ada? Ketika saya tanya, kenapa tanya gitu? Takut Ustaz, nanti kalau saya masuk surga makan dari buah itu kemudian dikeluarkan. Masya Allah, pede meleleh ya. Itu batin kita gitu ya. Jadi Masya Allah, sebagian orang tertipu dengan hal yang seperti itu. Yang terpenting sekarang adalah meniti sebab atas mimpi kita, cita-cita tertinggi kita sampai ke surga. Sehingga ya meskipun boleh kita bertanya tentang visinya, bahwa Allah sendiri juga menceritakan, tapi nggak perlu kita terlalu sibuk. Misalnya terus nanti apelnya kayak apa ya? Katanya apelnya itu beda dengan apel dunia. Sibuk menghayalkannya sampai nggak jadi beramal. Nah ini ya orang yang maghrur, orang yang tertipu. Maka kita harus menjadi orang yang punya apa? Tekad. Apa cirinya orang punya tekad tadi? Titilah sebab. Kalau kita ingin mencapai keberhasilan akhirat kita, keberhasilan dunia kita, apa? Harus mau meniti sebab. Intafa'a bima a'tahu Allah Ta'ala minal asbab. Dia mau mengambil manfaat dari apa yang Allah berikan kepadanya dari sebab-sebab. Karena Allah itu pada hakikatnya telah menggelar di depan kita itu apa? Sebab. Kita diberi akal, sebab. Kita diberikan fisik yang sempurna adalah sebab. Bahkan ketika dikatakan apa? Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk siapa? Untuk manusia. Maka ini adalah sebab semuanya. Sebab untuk mendapatkan akibat keberhasilan di mana? Di akhirat maupun di dunia. Di dunia maupun di akhirat. Tinggal masalahnya, ada orang yang memanfaatkan, yang bisa memanfaatkan sebab. Dan ada orang yang tidak tahu memanfaatkan sebab. Itu masalahnya. Maka beliau mengatakan wa minan nasi ma la li'anna minan nasi man yantafi'u wa minan nasi ma la yantafi'u. Karena ada manusia yang apa? Bisa mengambil manfaat dan ada manusia yang tidak bisa mengambil manfaat. Yang di depan kita ini, yang dengan insya Allah semuanya pegang smartphone gitu ya, 99% gitu ya. Bahkan generasi X gitu ya. Kalau generasi Z, Y mungkin sudah maklum ya. Siapa generasi X? Generasi sebelum 90-an gitu ya. Itu katanya generasi X. Generasi Y itu generasi 90-an. Generasi Z 2000 ke atas. Itu katanya pembagian X, Y, Z. Maka setiap kita sekarang punya smartphone. Maka lihat, ada yang bisa memanfaatkan smartphone-nya buat apa? Buat jualan. Itu untuk urusan dunia. Tapi sebaliknya ada yang termanfaatkan oleh smartphone-nya. Kenapa? Pulsanya selalu tersedot. Buat nonton ini, nonton itu, kena data, habis dan sebagainya. Berarti dalam urusan dunia saja ada yang bisa memanfaatkan, ada yang termanfaatkan. Demikian pula kaitkan dengan akhirat. Ada yang menggunakannya, Masya Allah, untuk dakwah. Kita dapat apa? Nasihat-nasihat dari internet gitu ya. Kita membagi nasihat tersebut kepada orang lain dalam status kita dan sebagainya. Sebaliknya, ada yang terjerumus dalam kerusakan gara-gara
smartphone. Maka itulah sebuah bukti nyata bahwa sebab itu sudah Allah berikan. Tinggal PR-nya sekarang kita ini orang yang bisa mensyukuri sebab atau orang yang malah mengkufuri sebab. Lakin hadzal maliku intafa'a. Akan tetapi si raja yang saleh ini, dan ini menunjukkan kesalehannya. Dia bisa mengambil manfaat bahasa. Dia pun meniti sebab wajada fil ardi. Dia pun mengarungi apa? Bumi. Karena tidak mungkin si Dzulqarnain ini bisa kekuasaannya apa? Sampai ke timur dan barat kalau dia apa? Hanya duduk di kampungnya. Kita punya peribahasa apa? Kata dalam tempurung. Gimana orang bisa tahu timur barat? Ya kalau hari ini mungkin ya, saya di kamar apa? Tapi datanya kenceng, gitu ya. Iya bisa tahu timur barat. Ya, kita berbicara zaman yang lalu, gitu ya. Sehingga muncul istilah kata dalam tempurung. Kalau sekarang kata dalam tempurung apa? Pegang smartphone, gitu ya. Kata yang pintar, gitu ya. Nggak ada yang ganggu. Kemudian Allah mulai menceritakan perjalanannya. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Sampai ketika dia sampai di tempat terbenamnya matahari. Maka dia mendapati bahwa matahari terbenam di ainin, kalau kita artikan apa? Mata air, gitu ya. Hamiatin yang hitam. Maksudnya apa? Mata air di sini. Laut, gitu ya. Jadi benar-benar perjalanannya sampai ujung bumi, sampai mentok ke laut. Karena kalau kita berjalan terus seakan matahari itu terbenam ke mana? Ke dalam laut. Kemudian dikatakan hitam. Kalau dalam terjemah itu karena lumpurnya yang hitam. Atau nanti akan diterangkan oleh Syekh Utsaimin bahwa mata manusia yang melihat apa laut tadi hitam. Nah, kalau dari kejauhan itu ya, itu terlihat hitam. Wa wajada indaha qauma, dan mendapati di tempat tersebut apa? Ada sebuah kaum. Artinya di sana ada sebuah masyarakat yang hidup. Qulna, kami pun mengatakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Silahkan, kamu mau menyiksa mereka atau engkau berbuat baik kepada mereka. Qalu ta'ala hatta idza balagha maghrib asy-syamsi min al-ma'lum anna al-murad huwa al-makan alladhi taghrubu syamsu fihi wa huwa al-bahru. Maksudnya adalah apa? Tempat terbenamnya matahari yang tidak lain adalah lautan. Maksudnya dalam persepsi manusia. Li'anna sa'ira ila al-maghrib sawfa yastadimu bil bahri wasyamsu idza ra'aha ar-ra'i wajadaha taghrubu fihi. Karena orang yang berjalan terus ke barat, dia akhirnya akan bertemu dengan apa? Lautan. Sedangkan kalau berjalan dari Madiun ke barat terus ketemu apa? Ujung Kulon, kan? Ketemunya lah laut. Dan kemudian ketika kita ikuti matahari tadi, seakan matahari masuk ke dalam laut. Wajada taghrubu fi ainin hamiatin hiya ardul bahr. Apa yang dimaksudkan dengan mendapati matahari terbenam di mata air yang hitam? Maksudnya adalah lautan. Hamiah musawwadah minal ma',
yaitu air yang hitam. Lian ma'a idza makatha tawilan fil ardi sarat saudaa. Karena air itu kalau tergenang lama-lama menjadi apa? Hitam. Enggak usah terbenam lama gitu ya. Tergenang lama. Banyak kota atau Madiun ini termasuk belum ya. Alhamdulillah. Jalan ke Jakarta, ke mana itu? Surabaya. Kota-kota ini Masya Allah hitam. Sungainya sungai hitam. Ainin hamiatin gitu ya. Jadi berarti gak usah jauh-jauh ke laut. Kalau tidak mau dapatkan apa? Ainin hamiah. Ke sungai saja. Wa wajada 'indaha ay indal 'ainil hamiah wa huwal bahru qauman. Kemudian mendapati masyarakat di sana, qulna yakni anna Allah khayyarahu baina an yu'adzibahu bil qatli aw bi ghairil qatli. Allah memberikan pilihan bahwa dia boleh membunuh mereka atau tidak membunuh mereka, yaitu yuhsinu ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka. Nah, ini sebuah pertanyaan yang tidak beliau jelaskan. Apakah beliau mendapatkan wahyu sehingga beliau seorang nabi? Tapi sebatas ilmu yang saya ketahui, tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Kemungkinannya adalah apa? Ilham. Karena ilham itu bisa diberikan kepada setiap orang yang beriman. Wa dzalika li'anna Dzulqarnain malikun 'aqilun, malikun 'adilun yadullu li aqlihi wa dinihi. Karena Dzulqarnain itu seorang raja yang berakal, seorang raja yang adil, dan yang menunjukkan akal dan agamanya adalah jawaban Dzulqarnain. Apa jawabannya? Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nuqra. Sedangkan orang-orang yang zalim, maka kami akan mengadabnya, menyiksanya, membunuhnya. Kemudian dia akan kembali kepada Tuhannya, dan Tuhannya akan mengadabnya dengan azab yang mungkar, yang mengerikan. Yang mungkar nanti kita akan bahas apa maksudnya mungkar. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna. Sedangkan orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan mengatakan kepadanya bahwa urusan kita apa? Mudah. Karena sama orang beriman itu harus saling memudahkan. Jangan pakai apa? Jargon birokrasi. Apa Pak Komar ini pengalaman? Apa jargonnya birokrasi katanya? Katanya loh ya. Kalau bisa dipersulit kemana-mana harus dipermudah katanya begitu. Allah musta'an. Iya. Maka ini adalah hukmun adlun. Ini perkataan yang dikatakan oleh Dzulqarnain adalah sebuah hukum yang sangat adil. Di mana keadilannya? Amma man zalama, sedangkan orang yang berbuat zalim. Apa maksudnya zalim? Wa dzalika bisyirki. Tentu yang dimaksudkan kezaliman adalah kezaliman yang paling besar. Memang kadang zalim itu diartikan maksiat di bawah apa? Syirik. Tapi seringkali juga zalim itu dimaksudkan apa? Dosa syirik, seperti perkataan Luqman kepada putranya, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Lianna zulma yutlaqu 'ala syirki wa 'ala ghairihi. Karena zalim itu diitlaqkan kepada syirik maupun selain syirik. Akan tapi zahir di sini wallahu alam adalah yang dimaksudkan adalah kesyirikan. Dan nanti akan dijelaskan bahwa bukti zalim di sini kesyirikan apa? Ketika Dzulqarnain mengatakan orang yang berbuat zalim akan diapakan? Disiksa, maksudnya dibunuh, kemudian
ketika dia kembali kepada Allah mendapatkan siksa. Jenis manusia apakah yang mendapatkan siksa dunia akhirat? Hah? Jenis orang kafir. Kalau orang beriman, siksanya dunia menggugurkan apa? Siksanya di akhir. Maka orang beriman mendapatkan ujian cobaan itu akan apa? Bukan cuma sabar, bukan cuma senang, bahkan bisa sampai level tertinggi apa itu? Bersyukur. Kemarin sempat ngobrol di RSUD Ponorogo setelah ngisi kultum gitu ya, tentang bagaimana etika merawat orang sakit menurut pandangan Islam. Dan ketika ngobrol teringat tentang hadis Nabi yang sering kita sampaikan di sini juga, bahwa kita itu kalau senang apa bacanya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau susah, alhamdulillah ala kulli hal. Akhirnya kita dapat ide. Wah, ini berarti pengajian berikutnya apa? Senang susah alhamdulillah. Kelihatannya cocok buat tablik akbar gitu ya, atau kajian tematik. Senang susah alhamdulillah, orang beriman itu. Kenapa? Karena susah pun ketika, bahkan ketika itu apa? Dan ini insya Allah pendapat yang paling rajih, bahwa ketika seorang berbuat dosa yang ada hukumannya di dunia, mencuri misalnya, apa resikonya? Potong. Berzina, dicambuk atau dirajam, maka itu akan menggugurkan nanti tanggungannya di akhirat. Itu bagi jenis manusia apa? Yang beriman. Maka di sini menguatkan makna zalim itu makna apa? Syirik. Bukan sekadar zalim berbuat dosa. Li'annahu qala, karena Allah kemudian mengatakan mengatakan perkataan yang Dzulqarnain, amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna. Terlebih ketika dibandingkan ini, setelah menyebutkan kezaliman, menyebutkan apa? Keimanan. Lawannya iman apa? Kekufuran. Dan masuk dalam kekufuran keimanan. Masuk dalam kekufuran apa? Kesyirikan. Yaqulu amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu. Al-'adzab 'ala liyakunu ta'ziran. Dan adab di sini ketika itu adalah kesyirikan, kemurtadan, kekufuran, itu disebut ta'zir. Apa itu ta'zir? Hukuman yang belum ditentukan oleh Allah. Lalu bagaimana hukumannya? Kembali kepada si hakim. Kebijakan hakim. Misalnya zina, kita katakan tadi, apa hukumnya? Bisa dicambuk atau dirajam. Dicambuk kalau bujang, dirajam kalau sudah pernah menikah. Baik masih dalam ikatan pernikahan atau sudah putus. Di orang duda atau janda misalnya, itu berzina, itu rajam. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau la qadarullah, gitu ya. Nasallahu salamah wa afiyah. Kejadian yang begitu marak terjadi, kalau pemerkosaan, apa hukumannya? Pernah baca ayat atau hadis? Apa? Dikebiri? Enggak dalilnya apa? Dikebiri. Ini masuk dalam apa? Takzir yang dikembalikan kepada kebijakan hakim. Sehingga saya pernah dapat cerita dari Ustaz Zaid Susanto itu. Beliau tahun pertama kuliah di Madinah. Saya sendiri alhamdulillah selama 5 tahun belum pernah lihat. Beliau melihat hukum pancung. Katanya seminggu nggak doyan makan. Itu atas perbuatan apa? Pemerkosaan. Ya, ada TKW
diperkosa majikannya, apa hukumannya? Hakimnya menentukan pancung. Padahal si korbannya tidak sampai mati. Loh, kok dihukum pancung? Iya, kembali kepada apa? Kebijakan hakim. Mungkin hakim melihat sebagai apa? Shock terapi. Apa? Efek jera kepada yang lainnya. Nah, seperti ini namanya apa? Takzir. Maka tadi dikatakan boleh bagi Dzulqarnain untuk apa? Memerangi mereka, membunuh mereka. Kalau mereka memang benar-benar berbuat kezaliman. Tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibu 'adzaban nukra. Kemudian akan dikembalikan kepada Tuhannya orang-orang yang berbuat zalim tadi, dan akan diberikan siksa yang mungkar. Li'anal uqubati la tutahhirul kafirin. Karena siksaan atau hukuman di dunia tidak mensucikan orang kafir. Yang kita katakan tadi. Jadi hukuman di dunia tidak membersihkan apa? Kekufuran. Tapi bisa membersihkan apa? Kemaksiatan. Maka lagi-lagi kita perlu bersyukur menjadi orang yang diberikan petunjuk di atas keimanan. Dan mari kita terima ujian cobaan itu sebagai apa? Pembersih dosa kita. Yang kita baca dalam hadisnya tahtarikun. Kita dari pagi atau dari malam gitu ya, berbuat dosa, besok pagi sholat subuh sudah didemke, sudah dipadamkan. Apalagi tahtarikun, berbuat dosa lagi, sholat zuhur didemke, dipadamkan. Kemudian apa? Berbuat dosa lagi. Terus seperti ini. Maka ya pantas kalau Allah ini masih banyak menguji dan menimpakan apa? Cobaan kepada kita. Nukra atau dikatakan fal muslimu tutahhirul uqubatu. Sedangkan seorang muslim akan dibersihkan dengan apa? Cobaan-cobaan atau siksaan-siksaan. Amal kafir fala. Sedangkan orang kafir tidak. Fa innahu yu'adzabu fid dunya wa fil akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Orang kafir itu disiksa di dunia dan akhirat. Semoga Allah melindungi kita dari yang demikian. Allahumma amin. Nukra yunkiruhu al-mu'adzabu bi fathid dzal. Maksudnya mungkar. Kenapa azabnya dikatakan mungkar? Apakah Allah berbuat mungkar? Tidak. Mungkar itu dalam pandangan siapa? Yang diazab. Kok rasane kaya ngene, siksa itu. Maka dia mengingkari, enggak terima. Tapi itulah balasan atas perbuatannya di mana? Di dunia. Walakinnahu binisbati lillah ta'ala laisa binukrin. Tapi kalau dilihat dari sisi apa? Allah Subhanahu wa taala jelas kita tidak akan mengatakan Allah itu berbuat mungkar. Bal huwa haqqun wa adlun. Tapi siksa tadi kita katakan apa? Haknya Allah benar dan itu sebuah keadilan. Lakinnahu yunkiruhul mu'adzabu wa yara annahu syadidun. Tapi yang siapa yang mengingkari? Yang disiksa. Dan melihat bahwa itu begitu dahsyatnya, begitu kerasnya. Kemudian wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Al-mu'minul 'amil lis-salihat lahu jazaa'un 'indallahi al-husna. Sedangkan orang yang beriman dan tidak cukup beriman, iman dan beramal saleh, maka siapapun yang beriman dan beramal, maka dia dijanjikan di sisi Allah apa? Al-husna. Apa itu al-husna? Al-jannah. Al-husna hiya al-jannah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu al-husna waz-ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu apa? Al-husna dan bonus ziyadah, ada tambahannya. Fasaraha Nabi sallallahu bi anna al-husna hiya al-jannah wa ziyadah hiya an-nazar ila wajhillah. Kemudian Nabi sendiri yang menerangkan apa itu al-husna.
surga. Lalu apa plusnya surga? Surga itu puncak dari kenikmatan. Maka beliau menerangkan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau kepada manusia saja kita bisa penasaran. Yang ngirimi saya, yang ngasih hadiah saya, Masya Allah orangnya kayak apa gitu ya. Ada orang baik kepada kita, Masya Allah. Kita ingin tahu seperti apa dia. Kita kangen orangnya seperti apa. Itu mungkin hadiah yang nilainya apa? Mungkin berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta. Sedangkan yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita, berapa nilainya? Tidak bisa kita hitung. Maka aneh kalau kemudian ada manusia tidak rindu dengan apa? Rabbnya. Siapa orang aneh ini? Yang ngomong. Nah, sebelum saya nuduh jenengan, lebih baik nuduh diri sendiri. Masya Allah. Kadang rasa rindu kepada Allah ini tumpul. Ya inilah kita perlu ngaji, perlu saling menasihati seperti ini. Yang utamanya bagi yang ngomong sendiri, sebelum bagi yang mendengarkan kita semua. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Sanaqulu lahu qawlan yasiran la sunubata fihi. Maka kami akan berbicara dengan mereka yang beriman, orang yang beramal saleh, ucapan yang mudah, tidak ada kesulitan padanya. Fawa'ada adh-dhalim bi amrayni annahu yu'adzibuhu wa annahu yuraddu ila rabbih fa yu'adzibu 'adzaban nukra. Maka orang yang zalim diancam dengan dua ancaman. Apa? Di dunia disiksa, di akhirat ketika dikembalikan kepada Allah juga akan disiksa. Wal mu'min wa'adahu bi amrayn. Demikian pula orang yang beriman dijanjikan dengan dua perkara. Apa itu? Bi anna lahul husna, bahwa dia di akhirat mendapatkan surga, wa annahu yu'amilu bima fihi al-yusru was-suhulah, sedangkan di dunia akan dipergauli dengan hal yang mudah dan gampang. Lakin ta'ammal fi halil musyrik ba'da bi ta'dzibi thumma thanna bi ta'dzibillah. Tapi perhatikan kondisi orang yang berbuat kesyirikan. Dimulai dengan siksa Dzulqarnain di dunia, kemudian keduanya dengan apa? Siksanya Allah. Wal mu'min bada bi thawabillah awalan thumma bil muamalati al-yasir thaniyan. Tapi kalau orang beriman, yang disebut siapa? Balasannya Allah dulu. Karena itu yang lebih besar. Balasannya Allah nanti di surga itu lebih besar. Baru tentang apa? Muamalahnya Dzulqarnain di dunia. Wal farqu dhahirun, dan perbedaannya sangat jelas. Lianna maqsudal mu'min al-musil ila jannah wal wusul ila jannah la syakka annahu afdal wa ahabbu ilaihi min an yuqal lahu qaulun yusrun. Kenapa demikian? Karena orang beriman itu tujuan paling tingginya adalah apa? Surga. Maka didahulukan kepada cita-citanya dulu. Ini loh, kalau kamu beriman, kamu akan dapat cita-citamu. Baru kemudian apa? Disebutkan hal yang lain tentang kebaikan dunia. Wa ammal kafir fa'adzabud dunya sabiqun 'ala adzabil akhirah. Sedangkan orang kafir, adabnya di dunia mendahului atas adabnya di akhirat. Wa aysara minhu, dan adab dunia itu lebih ringan. Fa bada'a bihi, maka dimulai dari adab yang lebih ringan. Wa aidan fal kafiru yakhafu an adzabid dunya aktsar min adzabil akhirah. Sisi yang lain, kenapa? Karena ternyata orang kafir itu lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan akhirat. Lebih takut azab dunia daripada azab akhirat. Maka kalau berbicara dengan orang kafir, apa? Waddeni apa? Dunia. Kowe kiyen ra gelem iman, jangan rokok dulu. Atimu ra bakal tentrem. Bondomu ora bakal berkah manfaat. Itu kuncinya mendakwai orang kafir.
Jangan neraka dulu, nggak peduli mereka neraka. Yang penting aku dunia senang. Allahu a'lam. Itu yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Sebelum nanti kita melangkah lebih lanjut mengikuti apa? Dhul Qarnain. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.